Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Salib Inspirasi untuk Mengasihi. Setiap orang pasti tahu apa itu namanya cinta atau kasih, karena semua orang pasti mengalaminya, entah sebagai penerima kasih atau sebagai pemberi kasih. Dasar dari keluarga adalah cinta atau kasih, karena tanpa cinta tidak mungkin dua anak manusia itu menikah, kecuali karena dipaksa atau terpaksa. Mari hari ini kita sama-sama belajar bagaimana mengasihi seperti Kristus mengasihi. Mari kita pahami terlebih dahulu kasih menurut Alkitab. Menurut Alkitab, kasih itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah kasih storge, kasih yang biasanya terjadi di dalam keluarga. Kasih ini merupakan ikatan yang mendalam, khususnya antara orang tua anak, saudara, antara suami istri. Dan kasih ini bersifat alami, artinya timbul dengan sendirinya tanpa rekayasa atau usaha apapun. Kasih ini harus dibina karena bersifat tidak kekal, bisa berubah, artinya bisa bertambah kualitasnya atau makin berkurang, bahkan hilang sama sekali. Karena mungkin bisa dipengaruhi oleh pengalaman hidup, dipengaruhi oleh perlakuan, komunikasi, kebersamaan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kasih filia. Kasih filia adalah kasih persaudaraan atau persahabatan yang kadang-kadang lebih dari ikatan keluarga. Di mana kasih filia ini adalah kasih sayang yang tidak bersifat romantis atau seksual. Kasih ini dibangun melalui interaksi, pengalaman, rasa saling pengertian, dan menghargai. Dan kasih ini bersifat timbal balik, artinya kedua belah pihak saling memberikan dan menerima kasih sayang, bersifat saling menguntungkan dan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Kasih filia ini dapat membantu membangun hubungan yang kuat dan positif, dan harus dipelihara, atau ada usaha untuk menjaganya dan membutuhkan komitmen yang kuat. Yang ketiga adalah kasih eros. Kasih eros menyangkut pada rasa cinta yang romantis atau seksual. Ini bukan sesuatu yang salah atau berdosa, tapi merupakan pemberian Allah, dan Alkitab juga mencatatnya dalam Kidung Agung. Kasih ini ditandai dengan rasa tertarik secara fisik dan gairah terhadap orang yang dicintai, dan seringkali mengarah pada keinginan untuk bersatu dan membangun komitmen jangka panjang untuk membentuk keluarga. Dengan kasih ini, sebuah keluarga dimulai, diawali dari 2 orang yang saling tertarik secara seksual. Kasih eros ini adalah salah satu hadiah dari Tuhan kepada pasangan yang sudah menikah. Dengan cara inilah pasangan bisa saling mengungkapkan rasa cintanya satu sama lain. Tetapi kasih eros ini bersifat egois, yaitu fokus pada kebutuhan dan kepuasan diri. Oleh sebab itu harus dikelola dengan bijak agar membangun hubungan yang sehat dan seimbang. Kasih eros bersifat sementara dan bisa pudar. Oleh sebab itu harus dijaga dengan penampilan, merawat diri agar tetap menarik. Dan yang terakhir adalah kasih agape. Kasih agape ini adalah jenis kasih yang tertinggi, kasih yang bersifat abadi, kasih yang tidak akan pernah berubah, kasih yang tanpa batas yang tidak dipengaruhi oleh apapun. Kasih agape ini tidak mementingkan diri sendiri, hanya memberi dan penuh pengorbanan. Kasih agape ini diidentikan dengan kasih Allah dan hanya dimiliki oleh Allah. Itulah jenis-jenis kasih menurut Alkitab. Lantas bagaimana mengasihi seperti Kristus mengasihi? Kasih terbesar Yesus terlihat dari penyerahan dirinya di atas kayu salib, di mana kasih yang rela berkorban. Karena kasihnya, Kristus rela menjadi korban dengan menyerahkan nyawanya untuk menebus kita, bukan sekedar mati dalam penderitaan badan, tapi rela terpisah dari Bapanya, di mana Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa agar kita dibenarkan. Jika kita mengasihi Tuhan dan sesama, maka kita juga akan rela berkorban. Sebagaimana dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 dituliskan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus
yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kasih yang dituntut dari kita adalah kasih yang sampai rela menyerahkan nyawa. Jika seorang sudah rela menyerahkan nyawanya, berarti ia akan rela melakukan apa saja. Sebab menyerahkan nyawa adalah pengorbanan terbesar. Yang kedua, bagaimana Kristus mengasihi? Kasih yang menerima tanpa syarat. Yesus tidak memberi syarat apapun, sebab tidak mungkin manusia berubah dari dirinya sendiri. Di mana kasih yang dilakukan oleh Yesus ini adalah menerima apa adanya. Kristus mati saat kita berdosa. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk menerima kelebihan dan kekurangan sesama kita. Mari kita mengasihi tanpa syarat. Yang terakhir, bagaimana Kristus mengasihi? Kristus mengasihi dengan kasih yang mengampuni. Kematian Yesus telah membuat kita diampuni oleh Bapa. Sebab tebusan sudah diberikan dan upah dosa sudah dibayar Yesus di atas kayu salib. Pengampunan diberikan tanpa syarat, tidak menuntut orang melakukan sesuatu. Yesus mati justru saat kita masih berdosa. Mari kita meneladani Yesus, di mana Yesus ini mengampuni tanpa batas. Entah itu berapa kali seseorang melakukan dosa dan tidak peduli seberapa besar dosa yang telah dilakukan oleh seorang, Tuhan Yesus tetap mengampuni. Dalam Matius juga ada dituliskan bahwa kita harus mengampuni 70 kali 7. 70 kali 7 adalah 490 kali, di mana itu adalah sebuah lambang bahwa kita harus mengampuni tanpa batas, seperti Yesus yang mengampuni. Dan melakukan pengampunan seperti yang Yesus lakukan itu adalah sebuah pilihan. Mari saudara-saudara dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan bagaimana Yesus mengasihi setiap dari kita. Biarlah salib Kristus ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19-21 menuliskan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.